Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Qabla an abda ad-dirasa hayya bina nakro bikiro ati bismillahirrahmanirrahim. Naam, kaifa halukum fi hadihi laila ya ahi Ari wa ahi Ihsan. Kaifa halukum? Bagaimana kabar antum semuanya? Ahi Ari. Alhamdulillah, ana bi khair. Oke, alhamdulillah anta bihairin ya. Wa anta ya ahi Ari Subagyo. Kayak malu. Oke. Ayo, Asko, kita gimana? Nunggu temen berapa menit? Apa langsung belajar aja? Tunggu dulu aja nggak apa-apa. Oke, kita tunggu dulu ya. Nggak apa-apa ya. Kita tunggu berapa menit? Ya, sampai maksimal sampai apa? Jam 8 lebih 5 menit, nggak masalah ya. Kalau masih ada 2 orang, kita lanjut. Karena fokus tetap pembelajaran. Apapun terjadi muridnya segitu, tetap kita akan belah sesuai dengan sistem sama manajemennya ya. Kita tunggu. Ada kalau 1 2 muncul, nggak masalah ya. Oke. Oke, kita hadir satu ya. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang penulisan makalah, esai, dan artikel. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang masalah paragraf ya. Paragraf yang sebelumnya kita jadi dari berapa kalimat. Kalau satu kalimat itu bukan paragraf ya. Sekarang kita kepingin tahu gimana sih cara buat makalah, esai, dan artikel. Mudah saja, di sini ada penjelasan di mana kita bisa mengumpulkan sebuah paragraf. Jadi itu ada paragraf 1, paragraf 2, sampai paragraf 3. Jadi paragraf itu harus terdiri dari beberapa kalimat lebih dari satu ya. Oke. Kemudian paragraf 2 lebih dari satu kalimat juga. Kemudian paragraf 3 juga lebih dari satu. Ada paragraf 1, ada paragraf 2, ada paragraf 3. Nah, untuk mendapatkan sebuah tema yang bagus, di sini kan kita menjelaskan tentang tema. Tema itu harus berisi apa? Cerita nyata ya, cerita nyata yang di sekitar kita ini bisa ngambil ceritanya seperti apa? Soal presiden, orang polisi, soal guru, yang keadaan nyata. Boleh kita ngambil tentang apa? Guru di sekolah, bahkan keadaan sekolah diceritakan semua dari mulai pagi, terus siap-siap berangkat kerja, kemudian sampai ke gimana. Itu menceritakan ceritanya. Nah, kemudian cerita tentang lingkungan juga. Lingkungan apa? Tentang kebersihan, tentang sekolah, tentang pondok. Nah, itu juga cerita yang dibuat sebuah makalah. Jadi kita ngambil yang nyata-nyata saja ya, untuk bisa menulis makalah. Kalau belum bisa menceritakan sejarah atau cerita-cerita dongeng, mending yang nyata-nyata dulu aja lah, yang kelihatan. Nah, kalau kita melihat nyata, kita punya gambaran. Yang penting gambaran visualnya dalam pikiran kita. Ya, kemudian kita lanjut. Setelah itu kita juga ambil inspirasi ya, inspirasi itu kita buat juga kalau dari inspirasi dari guru, inspirasi dari
tokoh-tokoh agama, terus tokoh-tokoh sejarah atau tokoh-tokoh juga. Nah, terus kita kasih contoh ya, kita ambil contoh. Tema dipilih adalah contohnya masjid, satu kata masjid. Nah, terus kita buat masjid adalah tempat ibadah, betul. Kita belajar mengajar. Jadi satu tema itu bisa dibagikan. Contoh lagi, sekolah. Nah, kita jabarkan gimana unsur utamanya? Sekolah adalah tempat belajar. Kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kita ubah masjid itu jadi sekolah, tapi bukan ibadah. Sekolah adalah tempat belajar. Kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, itu sekelas apa? Contoh tentang masalah sekolah selain kata masjid. Contoh lagi, taman. Taman adalah tempat bermain atau tempat rekreasi. Taman adalah tempat bermain atau tempat rekreasi. Kegiatan rekreasi di taman? Itu kita sudah mendapatkan judul banyak, cuma satu kata. Contoh lagi, penjara. Penjara adalah tempat bagi kriminalitas atau seorang kriminal atau eh, kriminal itu bertempat di penjara. Kegiatan kriminal di penjara. Cuma satu kata saja kita bisa membuat judul yang luas, ya. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke bahasa Arab, nah, saya akan tanya satu persatu. Buat judul, tapi bisa membuat judul dua. Jadi yang saya jelaskan apa? Sekolah. Sekolah adalah tempat kegiatan belajar, ya. Kegiatan belajar mengajar berada di sekolah. Cuma satu kata, sekolah. Untuk pertama-tama saya panggil Ahi Ari Subagio. Silakan. Buat judul satu kata bisa dijabarkan jadi tema. Silakan. Oh, orangnya dengannya lagi sibuk. Oke, untuk Ihsan, silakan buat tema. Satu kata dulu, kemudian dijabarkan jadi tema. Gimana? Jadi satu kata. Contoh kan di sini masjid, ya. Gambar itu masjid ya. Nah, ini masjid. Tapi dijabarkan jadi spesifik. Itu tema tempat ibadah. Terus kita belajar Oh, mengajar. Jadi aku sekolah. Sekolah ada tempat belajar dan mengajar. Kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, contoh satu kata tapi bisa dijabarkan. Gitu. Contohnya hmm, polisi. Oh, contohnya ya, polisi ya. adalah penjaga masyarakat dan keamanan. Kegiatan keamanan itu berada tanggung jawab di polisi. Nah, kayak gitu modelnya. Jadi penjabaran. Tema yang satu kata tapi bisa dijabarkan. Tapi buat dua. Jadi satu judul tentang sekolah polisi, tapi ada dua judulnya. Temanya itu tentang rumah. Ya, rumah. Rumah Terus, adalah tempat yang nyaman untuk istirahat. tuh. Terus Kegiatan di rumah, eh, ya apa ya? Kegiatan untuk istirahat. kegiatan rumah adalah kegiatan. Kegiatan yang santai gitu, yang istirahat. Pokoknya tempat istirahat lah Oke, rumah kan. rumah adalah tempat istirahat. Oke, bagus. Terima kasih ya Kak, kita satu judul, tapi bisa menggunakan banyak judul. Kemudian panggil lagi Uhtini Eka. Silakan dulu. Kita lihat buat Ya, tema dulu. Hadira Ustadz. Ya, tafadhol. Yani kau ini al-maudu Tema taman. Eh, taman. eh, taman, taman tempat berkebun. Jadi eh, gimana bahasanya? Eh, Eh, Hadikotu naba eh, apa ya? taman adalah tempat Tempat men menanam buah, oke. tempat menanam bunga, gitu. Oh, Hadaik hadi ya. al-hadiqatu hiya Udah gitu, iya. makanuz zaro'ati. Oh, Makanuz zaro'ati. Ya, makan jadi usaha. kalau bahasa Arabnya. eh, Tapi aku nggak tanya bahasa Arab dulu. Ini cuma latihan buat judul. Sebab kalau kita mau bahasa Arab, belum ngerti cara buat tema, bingung. Kita ngomong bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Coba bahasa salah. Terus dua apa? Ukti, taman apa Eh, lagi? Taman tadi untuk bermain.
Atau Taman itu adalah tempat bermain. Taman adalah tempat bermain. Oke. Jadi, kita bisa cuma satu kata. Tapi kalau kita ngomong taman, ini masih belum jelas judulnya. Belum dikatakan tema, tapi kata atau kosakata. Jadi pahami teman-teman ya. Jadi kalau kita buat taman sekolah, sekolah ini belum jelas apa yang dimaksud sekolah. Nah, Almar satu, jelasin Almar satu, maka taklumu, taklumi, tempat belajar dan mengajar. Kayak gitu. Jadi lebih spesifik judulnya. Jangan dibuat general ya. Itu general masih satu kosakata. Masjid, masjid apa? Belum jelas. Itu kata, belum judul. Oke, terima kasih Uhti. Kita lanjut berikutnya untuk Uhti Roina. Nah, Ustadz. Pasar. Pasar adalah tempat untuk jual beli. Kegiatan jual Oke. beli ada di pasar. Oke, bagus ya. Teman-teman, paham jangan tentang masalah buat tema, mana buat tema itu sesimpel mungkin ya. Nggak perlu ribut tema ini bingung. Satu kata diambil. Contoh sepeda motor. Adalah kendaraan. Kendaraan apa? Kendaraan beroda dua. Oke. Setiap orang memakai apa? Kendaraan roda dua adalah sepeda motor. Jadi sesimpel mungkin. Jadi satu kata itu bisa kita buat judul. Ya. Ada pertanyaan dari sini teman-teman? Oke. Nah, kemudian ini tentang tema dua unsur seperti ini. Kemudian judul. Nah, judul yang pas setelah tentang tema adalah gini. Setelah tema sekolah, sekilas pandang tentang sekolah. Langsung. Sekolah apa? Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri Bangil. Nah, terus ini pandangan kegiatan sekolah menurut Bapak Ahmad. Nah, itu judul, sudah memasuki judul ya, memasuki judul. Nah, kemudian lagi pandangan pemerintah tentang pasar di Depok. Nah, jadi judul ya. Setelah tema ini ada unsur kayak gini-gini semua, kita buat judul. Paham teman-teman dari sini? Kita buat beda tema itu unsur-unsurnya ya. Oke. Sekarang kita buat judul. Teman. Ikutnya Uhti Eka, mana buat judul? contohnya misalnya kebersihan adalah bagian dari iman. Itu bisa judul nggak? An-nazafatu min iman. Itu statement ya. Oh, statement ya. Judul ya. Kalau statement nih, aku pergi ke sekolah. Itu bukan judul. Itu statement saya. Jadi coba ini, pandangan Nabi tentang kebersihan. Itu baru. Terus kebersihan menurut pemerintah Jabodetabek. Nah, itu sudah termasuk judul. Jadi judul itu lebih menceritakan keadaan sebuah paragraf, sebuah isi ada di dalamnya. Bisa ya, Ayah? Coba sekali lagi Uti. Jangan dibuat statement. Beda statement itu. Informatif beda. Ya. Gampang kok. Ustaz. Apa? Teman-teman juga siapin jawabannya ya. Langsung dijawab aja, enggak apa-apa. Wajati Uhti? Apa masih mikir? Coba Iya, di nanti kayak gini cara gini. Satu kata dibuat judul.
Gimana Uti? Apa masih mikir? Ya, belum Ustaz. Bentar dulu. Oke. Oke, teman-teman. Yang belum siapa nanti Ufti Eka ya, biar itu. Siapa untuk Ai Ihsan Malikusole punya judul? Ai Ihsan? Ai Ihsan. Apaan? Saya sambil jaga anak biasa. Gimana? Buat judul. Yang tadi kan udah saya yang rumah tadi. Ya, rumah cuma judulnya lebih spesifik, lebih dalam, lebih detail. Jadi rumah, pandangan Islam tentang keluarga gitu. Rumah menurut pandangan Nabi. Itu judul. Lebih Oh spesifik, iya ya. lebih spesifik. Benar. Rumah menurut pandangan Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, itu udah Yes. bagus. Oke, satu lagi. Itu kan punya saya. Tempat berkumpulnya keluarga. Tempat berkumpulnya itu masih betul. Oh, judul yang lain. Ya, judul yang Ya. lebih spesifik, yang membuat bertanya-tanya. Judul membuat orang bertanya, itunya apa? Kayak gini ya. Bahasa Arab menurut pandangan Al-Azhar Center Pare. Nah, itu kan udah sudah jelaskan tentang apa pandangan Al-Azhar tentang bahasa Arab gimana. Itu sehingga orang bertanya. Nah, yang membuat Oh, orang iya. bertanya itu gitu. Judulnya masih tentang rumah nih. Ya terus pokoknya judulnya spesifik, lebih spesifik. Judulnya kenapa rumah jadi tempat ternyaman. Nah, itu pertanyaan. Oh, gimana ya? Bingung sayanya. Orang tadi yang dikasih contohnya pertanyaan. Iya, karena kalau kenapa rumah itu masih pertanyaan. Maksudnya judul yang tanpa pertanyaan itu masih pertanyaan. Judul itu lebih spesifik kayak gini loh. Rumah ya, Pak ya. Rumah itu menurut pandangan ulama gimana? Nah, menurut ulama, menurut pandangan ulama, menurut ulama. Tapi nggak ada tanda tanya, tapi dibuat judul. Tapi nggak ada Hmm, bagaimana, nggak ada mengapa, apa. Nah, itu dibuat judul. Cuma aku lebih nggak ada tanyanya ya. Seperti lagi, Jakarta menurut pemerintah setempat. Nah, itu pertanyaan, ada pertanyaan, tapi lebih ke judul. Bisa. oh iya ya. Ya paling tadi sih rumah menurut pandangan Nabi Muhammad. Oh, itu aja dulu. Nggak apa-apa. Iya. Nanti sering-sering ya, diulang ya. Oke, terima kasih. Bagus. Untuk Ufti Roina, Rina. Nah, Ustaz. Yang lebih spesifik ya, Ustaz. Ya. Pentingnya pasar bagi kehidupan kaum muslimin. Oke, di segitu. Saya nanti biar saya Ya, Ustaz. Kenapa, Ustaz? satu lagi. Oh, satu lagi. Pentingnya pasar bagi kehidupan kaum muslimin. Adab-adab bermuamalah di pasar. Ada perjalanan. Gini, teman-teman, terima kasih bagus. Jadi gini loh. Ini ada pandangan Baitur Rahman. Sebenarnya ada gini, bagaimana pandangan tentang Masjid Baitur Rahman? Ada bagaimana, cuma gimana diilangin. Ya, diubah bukan pertanyaan, tapi diubah menjadi judul. Jadi mengapa itu diilang semua menjadi judul? Kalau masalahnya itu pertanyaan, bukan penasaran. Contoh ya, tentang betul bagaimana membuat kursi. Nah, itu kan udah pertanyaan kan, bukan betul sih orang anggap ini judul. Tapi yang lebih sekilas cara buat kursi. Itu enggak tanya. Sekilas cara membuat kursi. Harusnya apa? Bagaimana cara membuat kursi? Pak Jadi ada pertanyaan, tapi bukan pertanyaan, tapi judul. Oke?
Paham dari situ, teman-teman? Iya. Oke. Bisa nggak gini Ustadz? Nah, Pengaruh iman dalam hidup Muslim. Tatir betul. fil hayat Pengaruh al iman, Muslim. Pengaruh iman ya dalam betul, hidup Muslim. betul. Pengaruh iman terhadap Pengaruh kaum iman dalam muslimin hidup Muslim. dan kehidupan orang-orang muslim. Muslim. Oke, bagus. Asal bagus. Ya itu. Bagaimana? Kan artinya ada bagaimana ya. Tapi bagaimana sudah dibuang. Mengapa, apa, mengapa, bagaimana, kapan. Nah, Fil hayat gitu. al Muslim. Ya, contohnya kiamat. Kapan kiamat itu terjadi? Nah, pandangan tentang kiamat. Nah, itu namanya detail, lebih detail, spesifik. Nggak kasih pertanyaan gimana kiamat itu. Nah, itu masih pertanyaan. Atau gini, saya pergi ke pasar. Itu kalimat pertanyaan. Saya tidur di kelas. Itu bukan lagi judul, itu pernyataan sendiri. Jadi bedakan antara judul, kalimat tanya, sama apa kalimat itu semua. Yang penting judul itu membuat ide membuat penasaran, ya. Jadi kalau kami membuat artikel atau makalah, itu judulnya dulu yang lihat. Orang pasti melihat judulnya dulu, bukan lihat isinya. Kalau judulnya menarik dibaca. Nah, contohnya menarik, 30 hari bisa ngomong bahasa Inggris. Menarik nggak kalau orang dengar secara umum? Iya, Nah, menarik. padahal belum tentu 30 hari. Nggak mungkin. Karena soalnya apa? Pasti ya dibuat buku itu lagi. Gini, 7 hari hafal 1000 kosakata. Nah, beneran itu 7 hari orang bisa 10 kata. Itu mustahil. Tapi orang kan beli dengan beli buku itu namanya pengaruh judul. Tapi walaupun orang nggak percaya tetap dibeli bukunya. Nah, itu membuat percaya. Terus ini apalagi judulnya? Buat judul nyeleneh. Nyeleneh itu boleh, tapi ilmiah. Ilmiah itu penting. Tapi kalau nyeleneh yang buruk jangan. Banyak yang udah nyeleneh buruk kita lihat. Tapi nyeleneh lain dari apa yang lain. Contohnya gitu. Pengaruh TikTok dalam dunia bahasa Arab. Oh, pengaruh TikTok dalam dunia bahasa Arab. Apa pengaruhnya? Kok TikTok bisa mempengaruhi bahasa Arab? Nah, orang kan hari ini oh, TikTok itu bisa sebarkan apa ilmu kita ke dunia media, bisa orang pengen belajar, kan enak pikiran kita. Gitu maksudnya. Bahasa Arab menurut orang Sunda. Nah, orang baca gak? Orang Sunda. Orang pernah bahasa kalian. Bahasa Arab menurut orang Sunda. Penasaran nggak kalian dapat buku kayak gitu? Dikasih dulu gitu, teman-teman. Halo? Uhti Raina, penasaran nggak tadi yang saya mas? Kalau Nah, menurut bahasa bahasa Arab menurut orang Sunda, penasaran nggak judulnya gitu? ya, menarik sih. Ya, menarik. Katanya buat judul pertama nyeleneh, tapi ilmiah. Zaman sekarang kita harus buat berilmiah aja. Nyeleneh aneh-aneh tapi gak ada isinya. Ya lain lagi ya. Oke teman-teman ya, paham ya? Oke kita lanjut ke berikutnya bahasa Arab. Oke. Nah seperti biasanya lah. Hatu an masjidi baitir rohmani. Silakan saya suruh tembaga. Latihan apa? Qiraat, latihan nahu sama penerjemahan. Seperti biasa ya. Oke, saya panggil. Pertama-tama saya panggil Unadi Uhti Rana Zikrina. Silakan. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatun an masjidi baiti rahmani. La yakhfa 'inda jami'i anna masjida lahu makanatun samiyatun fi qulubil muslimina. Wa huwa makanun ya li ahammi faraidid dinil islami alla wa hiya salawatul khamsu wa qad sajjala qalama siratin nabawiyyati anna
anna Rasulal a'zama salawatullahi wa salamihi alaihi bada'a awwala baramijid da'wati bi ta'sisil masjidi wa hadzal amru wala syakka yadullu ala wujudil hikmatil aliyati fal muslimuna yattabi'una bil hurriyati fi ada'il alwanil ibadati dakhilal masajidi khasatun liiqamati salatil jama'ati allati hiya min a'zami sya'airil islami wa la siyama li ada'i faridati salatil jum'ati wa hiya mu'tamarun islamiyyin usbu'iyyin likafatil muslimina fi kulli anha'id dunya wala yanharisu nasyatul masjidi ala ada'i faridati salawatil fahasbuh lakinnahu aydan mudarrisatun takharruju fihi al-jailil islamiyyil awwali min uzama'is sahabati ridwanullahi alaihim ajma'in wa hadha ad-dawrul hassasi lil masjidi yastamirru walillahil hamdu ila yaumina hadha fi kathirin min masajidil muslimin wa fi madinatin tarim wa fi madinatin tarim mathalan kanat masajidaha wala nazala hafilah biziwaya al-ilmi allati yatawarathaha. Halas Ustaz. Ya, oke. Supaya Ukti ya, kita selesaikan dulu bacanya ya. Oke, ini nanti aja dulu, nggak apa-apa. Oke teman-teman, saya ulangi lagi ya. Ukari dulu, perhatikan salah harokatnya Ukti ya, yang tadi Ukti baca ya, nggak apa-apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lamatun an masjidi tirrahmani. Ya. La yahfa idal jami'i an masjidah la kanatun samiyatun kubil musina wa makanu bani wa makanun bunya di ahami faraidil islami ala wahiyya as-salawatu khumsu ya wa qad sajjala masiratin nabiyyati anna rasulal a'doma salawatullahi wasalamu alaihi da'a awalu barajidda'ti bita'sisil masjidi wahad wala syakka yadul al wujudil hikmatil aliyati fal muslimuna yamatta'una bi hurriyati fi adai alwanil ibadat dahilil masajid ya iqamati sholatil jamaatil tati ya min a'dami sya'airil Islam la siyama di adai faridati sholatil jum'ati atau tati wahia mu'tamarun islamiyun usbu'i likafatil muslimina fi kulli anha'id dunya wal yanhasiru nasyatul masjidi adai faridatis salawati fahasib. Itu fasibah ya, kita cuma taskan. Lakinnahu aidan madrasatun ya tuharju fihil ilal islamil awwala min udama sahabat ridwanillahi alaihi ajmaina wa hadat hassasu lil masjidi yastamir walillahil hamdu ila yaumina ada fi katsir min masjidil muslimina wa fi madinati karim masalah kanat masajiduha wala tazalu
hafilatun bizawayal ilmi allati yatawarasuha. Oke, saya mau tanya, ada yang bisa terjemahin nggak? Jujur sama saya. Apa saya cuma satu? Untuk Uhtira ini bisa nerjemahin apa enggak? Belum Ustadz. Uhti mau nyoba. Kalau enggak saya Belum bisa Ustadz. belum bisa ya. Untuk Ari Subagio, apa kan udah tadi Ahi Subagio. Ari. Kalau nggak ada saya terjemahin. Untuk Uhtira bisa terjemahin apa belum? Bisa. Jujur sama saya. Kenapa Ustadz? Roina. Bisa terjemahin apa enggak? Sedikit sih Ustadz. Gitu. Masih bingung tata letaknya. Soalnya kan kata Ustadz kan waktu itu bilang kalau kita nerjemahin itu pakai maknawi ya, bukan pakai lugawi. Nah, Ya, ini masih ya. lugawinya gitu. Masih kurang Kalau sedikit. kita pakai lui, maka berantakan memang. Tapi Uhti mau nyoba lui nggak apa? Mau dipaksa, mau nyoba? Boleh Ustadz, nyoba dulu. Oke, coba. Apa? Nanti tak bantu pakai manawi kalau udah selesai. Ya Ustadz. Tidak apa-apa ini Bismillah. coba. Ini coba perhatikan teman-teman ya. Kita coba dulu dari teman pertama dulu. Kalau saya yang bisa nerjemahin langsung sama antum semua dulu lah. Karena bisa ya harus kita tanya dong. Ya Ustadz. Sekilas tentang Masjid Baitur Rahman. Oke. Tidaklah tersembunyi di antara indal jami pada semua orang bahwa sesungguhnya masjid itu memiliki tempat yang tinggi atau tempat yang mulia di setiap hati para muslimin. Dan masjid tersebut tempat yang didirikan diahami untuk kepentingan dinul Islam. Terus Allah wahiyas dan itu adalah dan di dalamnya didirikan shalawatul khamsu, salat yang 5. Salat yang 5 waktu. Terus waqad sajala dan telah tertulis pada sirah nabawiyah sesungguhnya bahwa Rasul yang mulia melaksanakan sholat ya, bahwa Rasul yang mulia memulai ya gimana ya Dapat memulai dulu. dakwah. Salah nanti tak itu. Yang penting dulu. Biar nanti diperbaiki. Kalau aku mau sekarang di rumah nanti fokus ke aku sendiri nanti. Aku pengen salah dulu nanti. Tahu salahnya. Enggak apa-apa Ya, salah dulu. Nanti saya perbaiki ya. nah, Lanjutkan dulu. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya itu dengan membangun masjid. Wahadal amru dan perkara ini tidak diragukan bahwa menunjukkan bahwa adanya hikmah-hikmah yang mulia. Kalau muslimuna dan orang-orang muslim yatamatta'una ma makna Ustaz? Menikmati. Iya. Dan orang-orang muslimin menikmati dengan hurriyah, dengan senang. Kebebasan. Nanti aja. Dengan kebebasan. Dan orang-orang muslim menikmatinya dengan kebebasan fi ada'i alwanil ibadah di ketika melaksanakan macam-macam ibadah di dalam masjid. Ya. Khawsatan liiqamati sholatil jamaah. Terkhusus untuk melaksanakan sholat berjamaah. Allati hiya min a'zami sya'airil Islam, yang menjadi keutamaan dalam Islam. Lasiyama dan walaupun ya. Lazim itu khususnya. Khususnya pada
khususnya pada sholat-sholat fardu. Bukan, khususnya pada sholat-sholat Jumat. Pada sholat Jumat, wahia mu'tamarun, dan di muktamar dan di yang dikhususkan pada Islam pada sholat satu waktu yang ada sholat di sholat usbu'in, sholat minggu, sholat di mingguan. Apa itu? Enggak. Apa dari aja ini? Salah dulu, aku ingin salah dulu. Nah, itu main. Terakhir aku nanti. Nah, Ustaz, untuk menyempurnakan orang-orang muslim sebagai penyempurna orang-orang muslimin di setiap penjuru dunia. Walayan hasiru tidak terbatas aktivitas-aktivitas masjid itu hanya pada pelaksanaan sholat saja, tetapi juga madrasatun, tetapi juga sekolah-sekolah takharruj dan sekolah-sekolah pada masa ke masa gitu. Pada masa ke masa min uzungan gitu. Ya, pada masa ke masa di zaman sahabat. Suma wahada daur al-hasas lil masjidi yastamir. Dan ini berkesinambungan gitu untuk al-hasas untuk enggak apa kalau aku jangan enak. Nanti aja. Aku nanti tak pun jawabannya ya itu nanti. pokoknya intinya. Iya. Terus bawahnya sampai hari ini fi katsiri min masajidil muslimin di banyaknya masjid-masjid orang muslim wa fi madinati Tarim dan di kota Tarim masalan kanat masajidaha contohnya dulu ada masjid-masjid wala tazalu hafilatan dan tidak ada hafilatan. Nah, ini yang akhir ana la afham Ustaz. Jawa pusat pucuk-pucuk yang diulis. Maksudnya wala tazalu desa itu menjadi pusat perhatian ilmu yang diwariskan. Oke, terima kasih Uti. Bagus sekali melalui untuk terimanya kalau pengen jadi guru, jadi dosen harus siap ditanya kayak gini. Dan pertanyaannya orang dewasa itu gimana? Orang kaget. Ya, kalau nggak bisa jawab bingung. Harus siap pertanyaan ini. Masih sederhana. Ya, antum tahu sendiri, tahu sendiri kalau di universitas lebih sulit daripada yang di sekolah SMA, SMP. Kalau kuliah sudah beda jauh banget. Oke, perhatikan ya, terima kasih. Bagus sekali ya. Lamhat an Masjidi Baitur Rahman. Ringkasan tentang Masjid Baitur Rahman. La yafa indal jami'in. Dan apa? Sebagai seluruh atau semuanya itu tersembunyi. Tidak terhalangi apa? Bahwasanya Mas adalah kedudukan yang makanan itu artinya kedudukan ya, Ukti ya. Kalau makan itu tempat, kalau mana ini apa? Kedudukan di setiap jiwa orang muslim. Jangan di hati muslim aja, jiwa termasuk. Bahwa kanu bunya li ahmi faraidin Islam. Masih adalah tempat dan pentingnya adalah untuk mendirikan kewajiban agama Islam. Ya, faraid itu wajib agama Islam. Jangan diartikan wajib aja, tapi kewajiban juga. Dan ketahuilah bahwa masjid juga tempat apa? Sholat 5 waktu. Yang mana sudah tercatat ditulis dalam sejarah Nabi bahwasanya Rasulullah SAW mengajak orang-orang melakukan apa? Tindakan ibadah atau program ibadah dalam susunan masjid. Di sini ada pendirian masjid itu. Jadi kalau kita melakukan ibadah ya dirikan masjid. Nabi itu yang membuat masjid itu Nabi. Itu ada dan itu penting. Ya, walau kadang diragukan lagi ya lo al wujudin alim. Ya, tidak diragukan bahwa itu menunjukkan apa? Mempunyai hikmah yang tinggi. Kenapa? Utamakan karena di situ penuh hikmah, kembali kepada Allah. Karena tujuan kita bukan hanya dunia, tapi ada akhirat.
dunia ini bersifat sementara. Fal muslimuna yatamata'u bil hurriyati fi adai alwani min adai masjid. Orang muslim menikmati kebebasan dalam melaksanakan berbagai macam ibadah atau warna ibadah apapun di dalam masjid. Ini alwani warna ya. Contohnya apa? Masjid baca Quran, zikir, terus tahajud, banyak. Belajar, banyak ya. Khosatan liqamati sholat. Khususnya apa? Sholat Jumat. Masjid kebanyakan tempat sholat. Jadi semuanya kalau masjid tujuannya sholat jamaah kebanyakan. Dan itu adalah keutamaan besar bagi syiar-syiar Islam. Agama ini besar, paling besar. Cuma artikan kebesaran paling tidak enak. Kita artikan secara maknawi ya. Lah siapa? Khususnya apa? Khususnya juga katanya bilang kewajiban sholat Jumat. Ya, nah, itu adalah Islam setiap minggunya. Jadi setiap minggu diadakan sholat Jumat teman. Untuk seluruh orang Muslim di seluruh dunia. Likafat Muslim seluruh dunia. Likul anha itu jadi penjuru dunia. Jadi kalau orang meninggalkan sholat Jumat 3 kali dikatakan kafir kecuali ada hasan ya. Kalau usul itu masalah. Nasyatul masjid. Dan kegiatan masjid itu tidak terbatas untuk asalkan tidak terbatas hanya mengadakan sholat saja. Jadi kegiatan masjid itu tidak cukup, tidak hanya untuk kewajiban sholat saja, ibadah, zikir, enggak, ada yang lain. Tetapi juga apa? Sekolah yang berlulusan atau meluluskan apa? Al-Hilal Islam, meluluskan apa? Generasi Islam pertama kali, yaitu sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekolah masjid adalah al-masjidu wa awalul madrasah lil muslimin. Jadi sekolah yang pertama apa? Mas di zamannya Nabi Muhammad. Tapi sebelum Nabi itu belum ada namanya masjid, tapi tempat ibadah, kalau bahasanya Arabnya ya. Jadi masjid muncul itu di zamannya. Kalau kita Nabi Muhammad masjid ada ibadah. Kan pertanyaan kan sholat ya sholat dulu beda sama sholatnya Nabi Muhammad, jadi jangan disamakan gitu. Oke, kalau mau jelaskan, oke, wahada duarul asad, dan ini adalah peran sensitif atau asas ya, peran sensitif untuk masjid berkelanjutan. Nah, sampai masjid walillahi, dan segala puji bagi Allah hingga hari ini apa untuk semua orang di seluruh masjid-masjid orang Muslim di kota Tarim khususnya, contoh yang mana masjid itu senantiasa diadakan apa? Mengadakan ilmu yang akan mewarisi orang-orang di masa depan. Lanjut ya. Oke, kita terakhir baca. Siapa yang membaca? Oh, kok tinggal 3? Kemana semua teman-teman kita? Oh iya. Untuk Uhtira ini bisa baca nggak? Uhtira ini? Ya Ustaz. Baca aja ya. Salah-salah nggak apa-apa, guys. Nanti Iya, langsung aja dimain. dicoba ya Kita Ustaz. iya. Hauha Jaila Ba'da Jai apa ini? Jile. Ba'dajil wa masajidu baitar rohmanal lazi ya yaku biman tokota bari hadis wala haroj minal masjidil lati tak maru bakasiro minal ashtota goiri solawata wahual
labanatal ula li, libana libanai Dibanai libanai mabani mabanil al-madrasah. al-madrasati wal fasli mata data fima ba'da. Oh, cukup Uhti. Ya, Ya. terima kasih Uhti ya, bagus ya. Oke, Uhti terima kasih, udah bagus. Sering-sering baca ya Uhti ya. Sering baca kitab apa Iya. enggak Uhti? Kitab Nggak Gundul. pernah. Kitab Oh, apa itu, sudah. Ustaz? Oh ya oke. Nah, setiap buku apapun mana beli buku tempat pas jarang ada harokanya. Haroknya kebanyakan. Apalagi sih ya. Tapi aku berusaha. Saya langsung baca karena waktu sudah mepet, karena nanti nggak sampai nanti. Oke, saya baca ya, perhatikan ya. Sulha uha jilan ya. Ba'da jilin wa masjidu baiti rahmani ladhi yaqa'u bimantiqati bari dasa wal haraj minal majajidil lati ta'muru biksin minal ansyitati apa iris salawat wa ya lunatul ula libnai mabani il madrasati wal fusulil muta'addidati fi ma fa ansyitatul mahadi tamarrazat fi anda wa ila yaumina hada la tanqati'u ansyitatu hadal masjidi ala madari arba'i wa isna asatan rib anna tabi'atun li ansyitil mahadi wa nidamihi wa fi kulli sahin zayyinatil masjidah. Ini sama nih. Oke. Zuyyinatil masajid mungkin ya. Halaqatil ilmi ma'a muhtalim fununihi. Fasdadal masjidu raunakota biha. Ini ada yang salah juga nih. Walanubali in kulna innahu suratun musahharatul masjidil harami ayyama usubatiha bil ulama'il ajalla fi mamada min zamanin qarib. Oke. Saya perbaiki ya. Sulaha itu artinya orang-orang pemikiran dari generasi ke generasi. Jadi itu ilmu itu dapat dari masjid itu dapat dari generasi-generasi. Setelah itu contohnya apa? Masjid Baitur Rahman yang mana terletak di mana? Daerah kota Pare. Itu Pare ya. Hadasa wala harja, kejadiannya di Pare. Minal masjid yang mana dari masjid ini terdapat kegiatan selain sholat. Dan itu adalah pondasi pertama bangunan sekolah dan kelas-kelas yang berbagai macam di dalamnya. Fa'asyitatul mahadi. Nah, seperti apa kegiatan pondok yang fokus pada tersebut. Wa ila yaumina, dan sampai sekarang tidak terputus apa kegiatan-kegiatan di dalam masjid itu apa? 24 jam kan ada kegiatan khusus yang berada di pondok dan aturannya. Wa fi kulli bahin zuyina masjidul ilmi ma'amuh talibul funun. Dan setiap pagi masjid itu dihiasi dengan berbagai macam kegiatan ilmu dan seni-seni yang muhtalifi fununi, dan seni-seni yang berbagai macam. Fastadahu masjid dan masjid itu bertambah apa? Keutamaan dan kemuliaan. Lalu nabilu inkulna siratan. Dan kita tidak bisa menggambarkan gambaran tentang masjid itu sendiri ya, seperti Masjid Haram ya. Ayamin khususnya pada apa? Ulama-ulama yang mulia salah karena dulu kalau itu berada masjid ulama bukan yang lama, tapi ulama. Jadi kalau dulu orang belajar ilmuwan itu juga di masjid, penuh di masjid. Jadi betul-betul masjid itu tempat belajar, bukan tempat sekolah. Sekarang enggak, sekarang masjid tempat ibadah, enggak ada belajar. Saya mau cerita, kalau aku di luar negeri dulu pernah di tempat saya masjid dibuat belajar itu beneran sekolah, bener. Jadi betul-betul kayak sekolah belajar, dan itu jarang. Bukan hanya baca Quran ya, ilmu kimia, fisika dibahas. Ada itu tentu ditempatkan sebelahnya itu tempat-tempat ilmiah malahan. Makanya kenapa di situ ada aura spiritualnya, aura semangat belajar ketuhannya. Jadi menemu waktu Islam itu zaman dulu memang masjid untuk bukan sholat saja, ilmu. Dan itu terjadi di masa lalu. Sekarang karena ada perkembangan zaman, akhirnya masjid
pisahkan dari ilmu dan pemerintahan, itu sekarang masih cuma ibadah saja, ya memang perubahan zaman, mau gimana lagi, apalagi udah perubahan zaman, makanya ada sekolah khusus untuk SMP SMA. Kalau zaman dulu nggak ada namanya SMP SMA, yang mana ada tingkatan pengetahuannya. Masa ada dulu zaman Nabi ada SMP SMA? Nggak ada sama sekali. Cuma zaman sekarang karena perkembangan zaman sebagai dulu guru-guru sangat dihormati, bahkan tidak perlu dibayar, ikhlas. Kenapa? Beri pemerintah berupa tanah sama emas. Zaman dulu ya, ini cerita ya. Aku baca sejarah itu di masa lalunya di Abbas di guru itu dikasih apa? Bukan sekedar sebuah tanah, sebuah emas, dikasih kayak raja. Guru zaman dulu itu kayak raja. Sekarang karena perkembangan zaman berubah, banyak guru akhirnya itu beda dengan zaman dulu. Penghormatan guru sama sekarang pasti berbeda. Oke, ada pertanyaan teman-teman sebelum saya tutup? Sebelum saya tutup, ini tentang paragraf. Jadi tentang masjid. Kenapa? Ringkasan tentang masjid Baitur Rahmah. Nah, itu pembahasannya judulnya. Oke, ada pertanyaan? Ahli Mufti, silakan sebelum saya tutup. Ya. Gimana Ustadz itu untuk bisa menerjemahkan secara maknawi gitu? Ada patokan khususnya nggak? Oh ya, ada patokan khususnya. Kayak gini ya. Satu kalimat. Safaro Muhammadun ila Jakarta. Muhammad pergi ke Jakarta. Nah, kalau kita memahami kata ini secara lugawi kayak gitu. Tapi kalau enak itu apa? Muhammad apa? Musafir ke mana? Ke Jakarta atau berpergian ke Jakarta atau melakukan rekreasi atau jalan-jalan ke Jakarta. Maknanya pokoknya nggak jauh dari kata safaro. Kalau kita pergi sudah betul, tapi makna yang lebih enak didengar. Coba Uti kalau kepingin terjemahkan, maknanya itu enak didengar nggak? Maksudnya membuat kalimat enak didengar. Membiasakan menerjemahkan sesekali jangan pakai lugawi. Kebanyakan orang lugawi kalau nerjemahin rusak. Makanya tafsir itu salah ketika kita menggunakan pakai lugawi. Itu yang dipelajari bukan nahwu shorof aja. Balagotnya juga dibaca. Penerjemahannya juga dipahami. Nahwunya sudah kuat sama sorobnya kuat, insya Allah gampang. Dan tidak akan salah, walaupun ini berantakan semua ya bahasanya untuk orang di bawah, tapi kita paham maksudnya. Nah, yang keluar adalah makna pokoknya nggak jauh dari makna itu sendiri ya. Boleh berlepas dari makna itu satu kalimat digunakan. Asal satu kalimat, contoh gini, ada dua kalimat, bisa satu kalimat, tapi maknanya sesuai dengan itu tidak masalah. Contoh gini, Tobaut al-ummu atau ama belmat haba ma'al ustroti. Umi sudah memasak makanan di dapur bersama keluarganya. Itu kan wawi. Tapi kalau dienakan arti yang manawi gimana? Umi sudah masak apa? Umi memasak apa? Memasak makanan buat keluarganya. Ya, maknanya udah paham, mereka udah paham, maknanya sudah masuk. Tapi secara makna paham. Oh, berarti Umi sudah masak di dapur bersama dia. Tapi kalau bahasa manawi, Umi sudah memasak buat keluarganya. Nah, enak nggak? Yang mana? Tadi yang pertama terlalu lugawi. Apa yang kedua? Yang kedua sih yang lebih santai Nah, gitu. ya itu yang biasa. Ya, kami ya. Ya Ustadz. Terus Jadi cara melatihnya gitu biar kita apa? tuh bisa cara melatihnya. Jadi biar kita tuh bisa ketika ada bacaan Arab tuh kita langsung. Jadi cara ngelatihnya gimana gitu? Cara melatihnya harus dulu. Nanti kalau Ukti sering baca terus, nanti tiba-tiba ada ide, ada namanya apa ya? Kayak ada tahun baru muncul gini tak, oh gini tak, oh gitu. Apa bahasanya? Saya nggak tahu saya. Kayak lebih gini ya bacanya. Nah, macam sendiri akhirnya itu kita punya rasa untuk menerjemah dengan mudah. Jadi lugawi manawi. Kebanyakan saya lihat nah ini menerjemahkan pakai lugawi selama aku mengajar. Terpaku. Makanya aku pengen ngajar sing teman-teman semua ini manawi ya.
sesuai dengan yang ada di teks itu. Udah paham aku maksudnya mufti gitu loh. Jangan kita terjemahkan nih. Buku itu semuanya pakai mawi, bukan lugawi ya. Disingkat, tapi nggak lepas dari 3 kalimat. Ya, paham mufti? Ustaz. Oke, coba latihan sering baca aja dulu. Pokoknya satu sering baca atau lihat YouTube. Insya Allah lama-lama tahu tekniknya. Beda setiap aku sama caranya beda. Cara aku kayak gitu. Aku sering baca, paham, dan kebiasaan ngajar juga aku lalu terpatuk lugawi. Pikir satu, jangan sampai ngerti terpatuk lugawi. Manawi terus. Karena kalau dengan manawi, teman kita paham. Ya. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih, bagus pertanyaannya. Ustaz. Nggak ada? Oke, saya tutup. Syukran kasiran al ihtimamikum wa hudurikum fal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Oke, afwan.